Oke, selamat pagi tentunya di Suasana Pagi ini bersama Koko Cirebon Official di channel kecintaan Anda. Tentunya kali ini kita akan coba untuk memaparkan siapa hari ini. Kita dapat kejutan, tentunya tamu yang luar biasa dan salah satu narasumber yang kita tunggu-tunggu, jadiin satu requestan dari teman-teman seluruh Indonesia untuk hadir di channel Koko Cirebon Official. Dan kita akan perkenalkan salah satunya, tentunya ini dia. Selamat pagi Pak Adi. Adi Aryadi ya. Aduh, sehat Pak Adi. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Adi, ini banyak yang nanya nih. Kita tertarik dari kata-kata musafir. Seberapa lama sih perjalanan sampai dengan bertemunya di flyover itu, Pak Adi? Ya kalau perjalanan di flyover itu ya kita sebenarnya perjalanan saya sampai situ tuh hampir 2 bulan ya. 2 bulan. Tapi dari awal dari rumah sampai saya berjalan ke situ tuh kan ya, saya berangkat dari diperintahkan sama guru saya gitu kan, gitu. Jadi saya, ya namanya orang hidup kan punya suatu masalah kehidupan, liku-liku kehidupan ini kan. Ya pada suatu hari itu saya sowan ke rumah guru saya yang bimbing saya lah gitu. Maksud saya ya minta pencerahan kan gitu. Malah sampai situ saya disuruh jalan kaki gitu kan. Udah kamu jalan kaki sana, jangan pulang kalau nggak ada yang nyuruh pulang kan gitu ceritanya itu. Jadi ya saya pulang lagi, pamitan sama anak istri saya. Ya pada waktu itu ya saya tinggalin kondisi saya ya nggak punya apa-apa kan gitu intinya. Tapi istri saya alhamdulillah ikhlas, dia pasrah lah intinya kan gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau di rumah kan istri saya juga dagang, jualan lontong kayak gitu kan. Kalau mertua tuh kalau pagi dia di pasar jualan sayur gitu. Jadi pada waktu itu kan saya berangkat tanggal 5 Juli sebelum Agustus tuh ya. 5 Juli saya berangkat dari rumah langsung menuju ke Sunan Muria gitu. Saya berzikir di situ, bermunajat di situ kan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Jadi arahannya ya kita untuk perjalanan spiritual ya, ngikuti para waliun min auliaillah, para sufi kan gitu perjalanannya. Terus yang akan saya tanyakan, ketika diinformasikan kepada keluarga, anak, istri, ada nggak sih yang apa yang dicari, apa yang dituju, apa yang akan tercapai ketika itu dilakukan gitu, Pak Adi? Ya tidak ada. Intinya perjalanan, jadi kan musafir itu kan orang hijrah. Jadi dalam arti hijrah itu ya namanya orang punya masa lalu, punya kehidupan. Kelamkah itu kehidupannya, masalah ekonomi kah itu kan. Jadi kita diperjalankan guru kita itu tujuannya hanya itu tadi, untuk melawan hawa nafsu kita. Jadi nafsu kumpul dengan keluarga, nafsu cinta dengan dunia, nafsu kita tentang gemerlapnya dunia, kesenangan dunia lah intinya. Jadi tujuan kita ya itu tadi, kita pasti di jalan tuh kan ya direndahkan orang, dihina orang, dijelek-jelekan orang karena penampilan kita. Sabar nggak kita dengan keadaan seperti itu? Lilah nggak hati kita dengan keadaan seperti itu kan? Kalau kita bisa melawan itu berarti kita lulus dalam. Jadi kalau untuk mendapat apa, nggak ada. Cuman kalau kita memang dijalani dengan ikhlas, nah kita ini kan siapa sih yang menggerakkan? Kan gitu. Kita ini punya nyawa yang punya Allah.
titipan yang ada di badan kita ini. Suatu saat kita pasti akan dipanggil. Tinggal nunggu giliran aja kan. Kalau nggak Senin ya Selasa. Kalau nggak Selasa Rabu. Kalau nggak Rabu Kemis. Kalau nggak Kemis Jumat kan gitu. Kalau nggak Jumat Sabtu. Kalau nggak Sabtu ya Ahad kan gitu. Jadi tinggal itu aja waktu kita. Kalau nggak siang ya malam. Seandainya kita diberi lama, ya itu kan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan gitu. Terus ketika perjalanan pertama kalinya Pak Adi menapakkan kaki dari rumah, ada rasa capek nggak Pak Adi ngejalanin itu, jalan terus itu? Kalau rasa capek itu kita sebagai manusia biasa tentunya capek. Cuman kalau itu kita jalani secara ikhlas, tujuan kita hanyalah kepada Yang Maha Hidup. Karena apa? Kita dilangkahkan kaki kita, itu berarti yang melangkahkan itu Allah. Mulai dari rambut kita, kulit kita, darah kita, daging kita, tulang kita, otot kita, sumsum kita, ruhaniah kita, yang menjalankan itu Allah. Kan gitu. Karena ruhaniah kita nanti yang akan mempertanggungjawabkan. Kan gitu. Kita suatu saat akan dipanggil. Kalau jasad kita bisa hancur, tapi kalau ruhaniah kita kan nggak bakalan hancur kan gitu. Berarti jadi artinya rasanya sama Pak Adi. Apa yang kita jalan, saya misalkan jalan kaki sampai ke depan. Iya. Pak Adi jalan dari sini sampai ke depan dengan ikhlas. Iya. Ada perbedaan nggak sih? Sama. Iya sama aja. Kita itu semua udah diatur. Yang mengatur itu Allah. Karena apa? Kita diputar balikan, apa itu yang memutar balikan Allah. Saya ketemu Mas Koko, awalnya nggak kenal. Saya melangkah ke sini, itu yang mengarahkan juga Allah. Tidak ada yang lain. Jadi kalau Allah sudah mengarahkan, nggak ada yang bisa menghalangi. Karena kita itu semua itu sudah diatur sama Allah, bukan orang yang ngatur, tapi Allah lah yang memperjalankan itu. Jadi itulah ibaratnya kita itu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Jadi ibaratnya jeruk itu syariat, kan gitu. Dan kulitnya itu tarekat, isinya kan hakikatnya itu tujuan, makrifatnya ya itu tadi. Gimana sih rasanya jeruk? Ada manis, ada kecut kan gitu. Ya itu, kalau kita pengen makrifat ya dirasakan. Berarti ada Allah bersama kita. Kan gitu tujuannya. Itu kalau diibaratkan ke buah-buahan, itulah. Jadi tujuan kita ya hanya mengenal Yang Maha Hidup, bukan karena yang lain. Kita pengen harta benda, kita pengen ilmu yang aneh, nggak ada. Karena kalau kita sudah lillah, itu semua akan mengalir kok, kan gitu. Terus perjalanan Pak Hadi selama 2 bulan sampai dengan terjadi di flyover ini seperti apa perjalanan itu sampai dengan Pak Hadi duduk saat itu gerimis dan suasananya memang sorenya hujan, seperti apa kejadiannya Pak Hadi? Dan kalau itu kan waktu itu saya setelah dari mulai awal perjalanan saya dari Sunan Muria, setelah dari Sunan Muria saya itu ke Sunan Kudus, Raden Syed Ja'far Sotik. Setelah itu saya ke Kadilangu kan. Setelah dari Kadilangu saya ke Sultan Fatah, Demak itu depan alun-alun. Setelah itu saya ke Syekh Maulana Jumadil Kubro, karena di situ katanya itu makam Syekh Maulana Jumadil Kubro, tapi ternyata kan di situ petilasan. Yang aslinya kan ada di Mojokerto kan gitu. Tapi kita singgahi. Setelah dari situ Semarang itu saya langsung arah ke Sultan Cirebon itu kan tempat Said Syarif Hidayatullah. Tapi sebelum ke situ saya ke Syekh Jatul Kafi dulu di seberangnya yang naik ke atas itu. Setelah dari situ
Itu singkat cerita ini kan. Tapi perjalanan ke situ tuh udah hampir 2 bulan saya kan. Setelah saya di situ, saya 3 hari di Sehjatul Kafi itu kan, karena tidurnya saya di situ di bawah pohon jati kadang kan. Setelah saya habis berzikir, bermunajat di situ, mendekatkan diri sama Allah, saya di situ 3 hari. Pas posisi seingat saya itu kan harinya Sabtu Wage. Sabtu Wage itu bertepatan dengan 27 Agustus 2016 waktu itu. Saya tuh, kalau saya nggak disasarkan sama orang yang saya tanya, mungkin juga saya nggak ngelihat kejadian itu. Berarti ada sempet tanya tuh? Ya saya nanya kan, karena saya bukan orang situ dan saya jalan itu kan nggak begitu apal kan. Ya tetap saya nanya tiap perjalanan, saya ini mau arah ke sini saya nanya kan gitu. Yang cepet yang mana kan gitu. Saya tuh waktu itu kalau nggak salah nanya sama anak pang kayaknya itu. Wah lewat sini aja. Saya sampai ke situ, saya tembus ke Kalijagan lagi gitu loh. Oh Kalijagan ini. Di sini petilasannya Sunan Kalijaga dulu katanya kan. Ya, saya di situ sholat asar di situ sampai sore lah, saya berzikir, saya ngaji di situ, baca Quran di situ. Setelah mau maghrib saya terusin aja, habis maghrib kan gitu. Setelah itu saya mau jalan itu, saya terus aja jalan. Setelah habis itu jalan terus saya meniti situ. Pas sampai ke salah satu tempat, kayaknya kalau tidak salah itu kayak rel gitulah. Saya tuh nyasar ke rel, ada rel kereta api di situ. Hujan gitu loh di situ tuh. Sore itu hujan. Nah, setelah itu kan saya berhenti berteduh, ada warung kosong, seingat saya itu. Mungkin juga kalau saya itu tidak diberhentikan hujan, saya juga nggak ngelihat kejadian itu. Berarti Allah ini menurunkan hujan untuk memberhentikan langkah saya kan gitu. Nah setelah itu hujan agak reda, saya meneruskan perjalanan di situ. Karena saya 2 hari itu belum kemasukan nasi kan perut saya itu. Pas saya jalan lewatin Indomaret kalau nggak salah, apa Alfamart di situ kayaknya, seingat saya itu. Saya jalan situ sampai Batang Mangga yang kemarin saya sebutkan itu, dikasih nasi sama pengendara motor. Ya mungkin Allah memberikan rezeki saya yang berupa nasi itu tadi, sama mie, sama ada lauknya orek tempe apa itu, menggerakkan orang itu tadi, dititipkan orang itu tadi sama Allah. Saya dikasih lah itu nasi. Setelah itu saya jalan situ, karena saya jangan sampai saya duduk itu di rumah warga atau di pemukiman, takutnya ada kehilangan apa-apa kan. Jadi saya lebih nyaman diri saya di pinggir jalan kan gitu. Ya pas di situ saya duduk yang saya terangkan kemarin itu. Saya duduk di situ, makan berapa suapan lah di situ. Ternyata ya ada insiden itu tadi gitu loh. Apa sih yang Pak Hadi lihat pada saat insiden itu sebelum terjadinya jatuhnya motor itu, Pak Hadi? Ya sebelum terjatuhnya ya sesuai yang saya terangkan tuh, ada pengendara motor seneng-seneng kan, namanya anak muda mungkin ya, lagi seneng-seneng, mungkin ibaratnya pacaran apa gimana kan, mungkin itu ya. Cuman saya kan nggak menghiraukan itu, cuman kecepatan tinggi itu tadi dia kurang keseimbangan karena naik motornya tuh muter gitu kan. Ya kayak kalau orang bahasa sini gimana ya, zigzag gitu. Nah, gitu kan, itu dia langsung kepleset itu tadi. Jadi kurang keseimbangan. Jadi dia mau belok, mungkin mau ngindarin jangan sampai kena trotoar, mungkin direm depan mungkin, jadi langsung ngesrek gini gitu aja. Jadi bukan motornya tuh ngantem tiang tuh enggak, yang ngantem tiang itu orangnya gitu loh. Itu seingat saya. Terus berarti
yang hantam tiang orang itu laki-laki atau perempuan ya? Ya laki-laki. Yang laki-lakinya, yang perempuannya ya itu tadi entah jatuh kena trotoar. Ini kan jadi pertanyaan nih, apakah fisik motornya pada saat itu tuh bentuknya terjatuh gini atau tetap masih dalam standar? Ya terjatuh lah. Ya kalau sederhana gini logikanya kan, kalau yang diperlihatkan sekarang kan motor udah berdiri, berarti kan udah dirobah orang. Motor tuh ya roboh lah, roboh ngadap ke yang depan tuh ngadap ke arah trotoar. Itu. Berarti itu jarak antara laki-laki dan perempuan itu yang diduga Eki dan juga Vina, jarak antara pembatas jalan itu nggak jauh? Nggak jauh, tangannya hampir mepet kok. Jadi ya itu loh yang kemarin ada yang diperlihatkan di foto-foto itu kan. Ya sekarang logikanya gini, kalau ada yang cerita katanya banjir di situ sampai malam, kan nggak ada kan? Itu nggak ada karena waktu itu tinggal sore itu memang hujan deras, cuman malam itu gerimis-gerimis kecil itu gitu loh. Jadi nggak ada. Kalau ya sekarang gini, kalau orang itu ibaratnya sampai mengalir darah kan, genangan darah kan bisa dilihat. Gitu ya, kan? sempat lihat fotonya juga ada genangan itu. Iya, saya diperlihatkan pengacara kan gitu. Ya sekarang itu tuh udah dibalik fotonya, foto yang tertelungkup kan nggak ada. Ya sampai saat kalau ini memang, ya. Iya kan, coba kalau memang kan harusnya ada. Tapi waktu itu ada yang moto-moto. Itu seandainya orangnya pada mau muncul aja kan gitu. Karena nggak ada mas yang berani dekat waktu itu. Waktu itu saya duduk juga kan, ada waktu itu plek jatuh itu ya, ada orang naik motor boncengan. Itu cuman dia beberapa menit itu nggak turun dari motornya, dia nggak berhenti nolong. Terus di seberang ada orang satu, itu kan, berhenti, datang lagi orang boncengan, boncengan satu motor berdua, nanyain ke saya ada apa, kecelakaan kan, saya bilang begitu. Terus dia minggirin motornya, saya bangun dari duduk itu, saya taruh nasi saya nyebrang bertiga. Ada lagi motor datang satu kan gitu, motor datang satu itu dia nanya, tapi teman-teman yang jawab itu ada apa, kecelakaan. Terus saya nyaut setelah dijawab kecelakaan tuh, tolong yang tahu kantor polisi lapor kan gitu, karena saya merasa bukan orang situ kan gitu. Terus itu Padi bilang sama siapa tuh Padi? Ya nggak kenal, saya nggak, iya berkendara, saya nggak ada yang kenal di situ. Dan setelah orang yang saya suruh itu jalan beberapa menit, ada orang naik motor lawan arah, boncengan, kan? Terus setelah orang naik motor lawan arah itu datang berhenti di situ, yang lihat kecil juga belum berani megang. Berarti nggak ada sama sekali? Nggak ada. Terus ada orang lagi jalan kaki, itu loh. Nah, sudah itu kan terus berapa menit, 20 menit atau 15 menit kan polisi datang, orang yang dari bawah juga datang, cuman kayaknya kan nggak peduli kan gitu. Setelah orang yang jalan kaki yang dari bawah kayak di perumahan itu balik lagi, setelah nengok gitu aja balik lagi. Berarti warga sekitar mungkin ya? Mungkin kan gitu loh. Karena waktu saya duduk pun itu masih ada orang ngobrol rame di dalam situ gitu loh. Di bawah flyover itu atau di mana? Bukan yang ada gang kemarin yang saya tunjukin itu. Oh ya, ada jalan turun itu. Nah itu kan ada jalan toh mas, itu lah, itu ada orang pada ngobrol rame. Tapi orang itu tuh ngelihat itu, ya udah nengokin aja terus balik lagi kayak nggak peduli gitu kan. Jadi terus ada polisi datang, ada tuh kan saya udah nggak fokus lagi lah, udah ada yang ngurus kan gitu. Terus saya mau nyari nasi saya tuh udah dirubung semut, jadi nggak saya makan lagi kan gitu. Terus habis diangkat tuh saya meneruskan perjalanan kan gitu. Saya karena tujuan saya ke Raja Galuh waktu itu kan. Jadi saya langsung meneruskan perjalanan saya gitu kan. Jadi saya nggak ngerti kalau sampai ada kejadian terus jadi rame seperti ini tuh. Saya seandainya nggak ada tayangan di iNews itu, saya mau udah lupa mungkin. Jadi udah ngertinya ya kecelakaan gitu. Terus
ketika sudah dijelaskan Pak Hadi, gimana sih ceritanya Pak Hadi bisa jadi saksi sampai saat ini masih berada di Cirebon, Pak Hadi? Ya gini, saya itu tadi ngelihat tayangan di iNews itu tadi, karena waktu itu diperlihatkan tempat-tempatnya, terus ada jalan, terus pas itu, loh kok kayak tempat saya duduk waktu itu kan, kok kayak inget kan gitu. Jadi pas di YouTube tuh kan saya ulang-ulang terus kan, perlihatan terus. Iya ini kayaknya, tapi ini kan nggak pembunuhan, terus motornya itu tuh, wah ini nggak pembunuhan kan gitu. Nah waktu itu ada channel Perio Channel itu ya, pas dia lagi live, kalau siapa yang tahu permasalahan ini tolong bersuara kan, pas ya juga kan lihat rakyat bersuara kan gitu loh. Dia ada, kalau nggak salah itu ada salah satu penonton yang komen, lah kalau anu ini kirimnya kemana, anu ngasih taunya kemana, lewat email, lewat Gmail apa Gmail itu itu tadi kan, terus dia nyepil Gmailnya itu, langsung saya screenshot kan, saya tulis itu, saya ngomong di Gmail itu tadi, Mas itu tuh murni kecelakaan, saya tahu, kalau pengen penjelasan info lebih lanjut ya tolong hubungi nomor saya ini ya, nomor saya di HP yang hilang itu kan waktu itu. Jadi setelah berapa menit gitu saya langsung ditelepon, saya itu habis mulung kalau nggak salah waktu itu. Iya habis mulung, saya belum pakai baju itu. Ditelepon, di video call itu kan HP saya tuh nggak ada suaranya kalau di video call. Nah mungkin orang ini saya dianggapnya main-main di video call, nggak mau. Terus saya jelasin, Mas HP saya itu kalau di video call nggak ada suaranya, tapi kalau telepon WA biasa ada kan itu. Jadi ya namanya kita ini orang jauh nggak kenal ya, mungkin saja nggak percaya apa bagaimana kan, ya bisa jadi kan. Tapi kan saya menerangkan ya apa adanya, apa yang saya tahu. Langsung saya ditelepon, alamatnya di mana, minta KTP kan, Mas saya tuh nggak punya KTP, saya hilang, tapi kalau fotokopi ada kan gitu. Langsung suruh ngirimin, saya kirimin lewat WA, alamat saya dilihatin. Nah ini nanti malam berapa menit lah, kayak setengah jam apa 20 menit tuh langsung saya ditelepon lagi, Mas langsung saya jemput gitu kan. Jemput kemana Mas? Ya nanti saya ke situ lah, kita ngobrol-ngobrol. Iya nggak apa-apa kan, nanti akan saya jelaskan sedetil-detilnya kan gitu. Gitu. Saya yakin apa Pak di pada saat ada yang telepon ini orang bener nggak sih gitu, ada kecurigaan nggak sih? Yang mana? Saat Pak Adi ngubungin email kan, kirim email kan, Pak Adi juga ngirim KTP juga, fotokopian kan. Iya. Setelah dia mau pada saat itu kita bilang jemput hari ini ya, sekarang juga mau saya jemput, kan bilang begitu kan berarti? Iya. Kan? Ada kepercayaan penuh nggak sih pada orang ini? Ada kecurigaan atau apa gitu? Ya saya nggak ada kecurigaan, karena saya kan tujuan saya menerangkan. Nah, gitu kan. Jadi waktu itu saya langsung dijemput kan, apa saya terangin lewat HP aja Mas, nanti direkam. Saya bilang itu, wah nggak bisa begitu kan gitu. Jadi langsung aja kan gitu. Saya langsung dijemput. Kalau nggak salah itu subuh lah pas nyampe rumah saya. Ya saya langsung aja berangkat karena udah agak pagi, takutnya anak saya tuh bangun. Anak saya yang laki itu kalau bangun nanti dia nangis mau ikut kan gitu. Jadi daripada udah kita langsung berangkat aja. Jadi duduk sebentar aja itu, jadi nggak sempat minum, nggak sempat apa, langsung saya ajak berangkat kan gitu. Nah, terus kita kemana kan gitu. Saya diajak ke Jogja waktu itu. Jadi saya mau dipertemukan siapa juga saya nggak tahu kan gitu. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan apa ke orang yang jemput itu Pak Adi? Enggak, saya enggak. Ya udah saya lurus gitu. Saja udah. Ya lurus aja karena ya saya itu tadi apa yang terjadi itu berarti Allah lah yang menggerakkan gitu. Prinsip saya seperti itu Mas.
Jadi saya ya cerita natural apa adanya di dalam itu kan. Itu ternyata saya setelah sampai ke Jogja, ya habis diwawancarai lah saya, habis memberi keterangan itu, saya diajak ke Lembur Pakuan kan gitu ceritanya. Tapi pada saat itu sudah ketemu KDM? Ya sudah ke Jogja. Di Jogja itu? Udah, ya di Jogja udah ketemu Pak KDM, saya di situ ya diwawancarai. Jadi terus saya, ya mungkin karena saya baru kenal, ngelihat saya juga mungkin penampilannya kumuh ya, ya namanya orang kan mungkin aja gak percaya sama saya, disangkanya saya orang mengada-ngada kan, ya bisa juga ya. Ya mungkin juga nggak percaya dalam hatinya kan, ini orang beneran apa enggak kan gitu, ya gitu kan. Tapi ya saya, karena saya waktu itu ya nggak bawa pakaian kan, ya ngertinya saya kan langsung pulang kan gitu. Jadi saya langsung diajak, ya saya ngikut aja sampai saya menjadi saksi sampai sekarang itu kan. Jadi saya di apa itu sebagai pertanggungjawaban saya, ya saya siap memberi kesaksian saya di depan notaris saya atas kamu. Jadi nggak ada setting-settingan, nggak ada real ya, real saya dari panggilan hati saya, Mas, gitu loh. Terus ketika Pak Hadi tahu bahwa setelah menjadi saksi dalam PK ke-7 terpidana ya, ke-6 terpidana saat itu ya di dalam persidangan kan. Iya. Setelah ada persidangan langsung di TKP dengan antusias masyarakat yang segitu besarnya, Pak Hadi, apa perasaan Pak Hadi itu? Ya perasaan saya, pernah nggak sih sebelumnya? Pernah nggak, Pak Hadi? Pernah, gimana maksudnya? Sebelumnya pernah nggak melihat atau memang menyaksikan dengan segitu banyaknya, tapi itu dalam persidangan, di luar dari ruang persidangan, tapi langsung di TKP, pernah nggak? Ya saya belum pernah, baru itu. Baru jadi, kali itu? Baru kali itu, jadi gimana ya? Saya kira ini kan olah TKP itu cuman sama Pak Hakim, Pak Jaksa, atau sama pengacara, 2 mobil atau 3 mobil gitu aja kan. Ya nggak ngerti saya sampai itu, ya saya ini lautan manusia, nah, terus nanti gimana kita meraktekannya kan gitu. Ya tapi kita ya memberikan keterangan apa yang saya tahu, memang kenyataannya ya seperti itu, kejadiannya seperti itu. Jadi, Pak Hadi punya pikiran apa, Pak Hadi, pada saat melihat lautan manusia segitu antusiasnya dan sampai keamanan itu ketat sekali dari mobil mungkin ya? Iya. Pak Hadi, dari mobil turun menginjakan. Ya kaget aja sih, lu orang sebanyak ini, terus ini orang ini sekedar mau ngelihat apa bagaimana kan gitu. Tapi kan kita yang merasakan kan ya jadi bingung nanti gimana ini orang kok rapatnya kayak gini, jalannya gimana kan gitu. Tapi ya saya menerangkan ya apa adanya yang saya tahu, yang saya lihat dan yang saya alami itu kan. Memang kejadiannya seperti itu, pembunuhan tuh memang nggak ada itu loh. Kalau itu yang dimaksud, motornya yang warna biru kuning itu nggak ada plat nomornya, nah, terus yang di situ itu cewek sama cowok, ya memang itu kejadiannya kecelakaan. Peristiwanya jelas Kecelakaan dari sudut pandang Pak Hadi saat itu ya. Ya bukan sudut pandang saya ngelihat dengan mata kepala Ya, saya langsung gitu ya. langsung. Jadi kesaksian saya bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat gitu loh. Nah sekarang barangkali ada pesan-kesan untuk masyarakat Indonesia dan juga teman-teman yang mungkin yang masih mempercayai itu pembunuhan atau seperti apa dan peristiwanya sudah diungkapin, Pak Hadi, ada pesan-pesan nggak buat masyarakat Indonesia? Ya pesan saya adalah, karena memang itu kejadiannya kecelakaan, terus apalagi yang mau dibukan? Ya sekarang gini, kalau memang orang-orang itu meyakini bahwa itu pembunuhan, tapi saya itu melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya melihat langsung
Dan apa yang saya saksikan itu adalah kecelakaan tunggal, kecelakaan murni. Ayo, kalau udah antara dua kubu udah tidak saling percaya, duduk sama saya sesuai hukum yang diatur dalam Al-Quran. Kita bermubahalah, siapapun orangnya tanpa kecuali. Itu aja. Luar biasa. Mubakalah ini bisa menyatakan bahwa siapa yang benar, siapa yang salah akan terjadi cepat atau lambat. Iya. Keyakinan itu akan muncul. Baik pemirsa, Coach Cirebon Official, terima kasih sekali. Pak Adi, terima kasih waktunya, luar biasa sudah memaparkan semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan satu inspirasi, bisa menjadikan satu pengalaman kita semua, dan mudah-mudahan untuk almarhum Vina dan Eki ditenangkan di sisinya, dan mudah-mudahan semuanya masalah-masalah dan juga trouble yang saat ini sudah berlangsung dan kita saksikan bersama supaya terang benderang dan bisa menjadikan satu keputusan yang baik sesuai dengan apa yang terjadi pada saat itu. Iya. Tentunya saya Coach Cirebon Official pamit undur diri di hadapan Anda dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekal sehat Anda.